Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan selalu memelihara, menjaga, dan mengarahkan hidup kita untuk kita tetap berjalan dalam jalan-jalannya. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah ayat dari Lukas 18 ayat 7 dan 8. Konteksnya ini adalah cerita tentang seorang wanita yang dijolimi. Haknya diambil, tanahnya diambil, dan dia minta tolong kepada seorang hakim yang lalim. Dan dia tidak pernah berhenti untuk terus minta tolong kepada hakim ini, sampai hakim ini, Bapak Ibu tahu, dia berkata, daripada ini orang bikin susah, ku tolong saja. Ayat 7 dan 8 saya bacakan untuk kita. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ilustrasi atau perumpamaan ini ditutup dengan sebuah pertanyaan. Adakah jika Anak Manusia datang yang kedua kali, dia mendapati iman di bumi? Jadi kita harus perhatikan ada sebuah pertanyaan seperti keraguan dari pihak Tuhan. Adakah dia bisa menjumpai iman di bumi? Khususnya kita sebagai orang percaya. Ada tantangan terberat dalam penantian kita terhadap jawaban doa-doa kita. Sebagai orang percaya adalah tetap percaya. Apakah kita tetap dapat percaya saat kita belum melihat hasil doa-doa kita? Apakah kita tetap bisa percaya mungkin saat suami kita lari diculik pelakor? Apakah saudara akan masih tetap percaya? Apakah kita masih bisa tetap percaya saat kita diperlakukan tidak benar, tidak adil? Atau kita akan mulai bertanya, benarkah Tuhan ada? Di manakah Tuhan dalam situasiku? Sudah dalam keadaan terpuruk seperti ini, aku sudah berdoa, aku sudah meminta, aku sudah melakukan hal-hal yang menurut kita itu Tuhan perintahkan kepada kita. Tetapi kok realitanya seperti itu? Mengapa seolah-olah Tuhan tidak nyata? Mengapa seolah-olah dia tidak menolong kita? Dalam banyak peristiwa di hidup kita, Bapak Ibu, terkadang banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang kadangkala membuat kita ragu. Dan kita mempertanyakan Tuhan di dalam kedaulatannya, di dalam ketuhanannya. Hal ini pernah terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Ketika dia sedang dipenjara, dia mempertanyakan kemesiasan Yesus, ketuhanan Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya, tanya dulu, benarkah Yesus itu Mesias? Atau aku harus tunggu yang lain? Bapak Ibu bisa bayangkan, sekelas seorang Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan Tuhan, orang yang berkata inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Orang pribadi yang membaptis Yesus. Dia yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Dan dia yang berkata begitu tegas kepada orang-orang Farisi. Hei keturunan orang beludak. Kita lihat seorang seperti Yohanes Pembaptis hampir tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Karena itu Yesus berkata, berbahagialah orang yang bisa tetap percaya. Dan Yesus berkata, apakah dia akan jumpa iman? Saya merenungkan, saya bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ya? Karena saya lihat masalah percaya ini adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal percaya. Padahal orang yang percaya itu pasti akan bahagia. Saudara bisa bayangkan, seandainya salah satu keluarga terdekat kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, tiba-tiba terserang penyakit. Saya pernah ingat ada kesaksian seorang wanita yang dari kecil rajin sekali ikut sekolah minggu. Bertumbuh remaja, melayani Tuhan, terlibat yang namanya gereja, gak pernah ditinggalkan. Sampai akhirnya jadi seorang pemuda, dia bekerja, bagus sekali. Tetap mengasihi, mencintai Tuhan. Di usia yang ke-22-23 dia ketemu dengan seorang pria. Mereka saling mencintai. Prianya juga takut akan Tuhan. Lalu mereka menikah. Dalam pernikahan mereka punya pergumulan. Anak mereka yang mereka nantikan tidak segera datang. Mereka butuh waktu 6 tahun untuk bisa punya seorang anak. Dan setelah 6 tahun pernikahan mereka diberi berkat oleh Tuhan. Seorang anak gadis, seorang anak perempuan.
manis, lucu. Umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika anak ini berusia 6 tahun. Ya, dia melihat tiba-tiba anaknya kok seperti kayak lesu, letih. Lalu sebagai orang tua yang baik, mereka membawa ke dokter periksa, ada apa? Apakah kurang gizi? Ternyata dalam pemeriksaan dokter curiga dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan akhirnya sampai pada penelitian yang lebih lagi. Dan ternyata didapati anak ini mengidap yang namanya penyakit kanker di otak. Hari demi hari anak ini melewati banyak rumah sakit, melewati banyak proses pengobatan, sampai akhirnya kemoterapi. Rambutnya mulai gugur, botak. Sudah bisa bayangin posisi ya kedua orang tuanya. Orang ini yang dari kecil mengasihi, mencintai Tuhan. Dan ketika pendeta datang ke rumah sakit, dia berkata tetap berdoa, tetap percaya. Dengan cucuran air mata dia berkata, "Pak Pendeta, tolong saya. Bagaimana caranya saya bisa percaya?" Dia berada pada tingkat keraguan. Benarkah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa situasi ini terjadi? Kenapa aku harus alamin ini? Sudah tidak mudah untuk kita tetap percaya. Istri Ayub berkata, "Masihkah engkau mau beribadah kepada Tuhan? Matilah kamu, kutukilah Allah dan matilah kau." Saudara, kita melihat situasi yang dialami oleh Ayub dan keluarganya. Seluruh harta bendanya habis, 10 anaknya meninggal. Bahkan Ayub akhirnya mengalami yang namanya sakit penyakit. Dan secara manusia mungkin saya bisa memandang bahwa itu sesuatu yang wajar ketika istrinya berkata, "Masihkah engkau mau percaya sama Tuhan? Masihkah engkau mau beribadah kepada Tuhan? Udah kutuki Tuhan, lebih bagus mati kita." Dan kisah itu kita tidak tahu akhirnya bagaimana istri Ayub. Tapi yang pasti Ayub mengalami proses demi proses. Kalau dari dulu aku hanya dengar apa kata orang tentang Tuhan, hari ini mataku sendiri melihat Tuhan. Dan di situ Tuhan memberkati Ayub 7 kali lipat. Tidak mudah. Apakah saudara masih bisa tetap mempercayai Tuhan? Ini pertanyaannya. Adakah dia bisa jumpa iman? Dalam Ibrani 3 ayat 19, orang Israel gagal masuk tanah perjanjian. Bukan karena mereka kurang melihat mujizat, tetapi disebabkan karena mereka tidak percaya. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Apakah saudara masih tetap dapat mempercayai Tuhan? Atau saudara lebih mempercayai dirimu sendiri? Apakah anak manusia dapat jumpa iman di bumi ini, saudara-saudaraku? Saya berharap lewat perenungan kita hari ini bisa menolong kita, mengajak kita untuk melihat sejauh mana ketika Yesus datang, apakah dia masih bisa jumpa iman di hatimu, di rumah tanggamu, di dunia bisnis di mana engkau bekerja di dalamnya? Atau engkau mulai menyaksikan Tuhan, engkau mulai ragu tentang Tuhan? Ingat, Tuhan tetap baik, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih. Berikan hati kami menjadi hati yang subur, hati yang mudah percaya, hati yang tetap percaya, mempercayai Engkau. Walaupun mungkin diri kami sendiri pun sudah sulit untuk percaya, tapi kami mau belajar tetap percaya. Berbahagialah anak-anak-Mu yang mempercayai Engkau, Tuhan. Kami mau belajar mengakui Engkau bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Luruskan jalan-jalan kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Jamah, lawat setiap anak-anak-Mu pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.